tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saudara, kenaikan BI Rate dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global. Selain itu, kenaikan BI Rate juga dilakukan untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Rekan-rekan media dan kolega masyarakat adalah hasil-hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 yang bertajuk BI Rate naik 25 basis point menjadi 5,75%, memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan tentang tata kelola ekonomi, rupiah bergerak menguat dan kembali ke level 17 ribuan per dolar Amerika Serikat. Saudara, kami pakai data Bloomberg, rupiah pada 16 Juni bergerak menguat ke 17.776 per dolar Amerika Serikat. Rupiah secara perlahan mendekati level terkuat 1 bulan. Pada 8 Juni, saudara, adalah titik paling lemah rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 18.188. Dalam 2 pekan terakhir, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan, diantaranya kenaikan bunga acuan atau BI Rate, kenaikan harga BBM non-subsidi, dan menjanjikan pembenahan tata kelola program prioritas seperti makan bergizi gratis. Sebelumnya, saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai lebih dari Rp18.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore tadi ditutup melemah Rp18.039. Posisi ini menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru 18.000 per dolar Amerika Serikat. Saudara, kita akan membahas soal BI Rate lebih lanjut bersama ekonom Indef, Abra Talatov. Halo, selamat malam Mas Abra. Semoga sehat. Selamat malam Mas Abra. Apakah suara saya terdengar? Saudara, Ya saudara, kami masih memperbaiki hubungan komunikasi dengan Abra. Informasinya saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai lebih dari Rp18.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah 18.039. Halo. Ya, selamat malam Mas Abra. Sudah bisa terdengar Mas? Dengan Wela di studio. Selamat malam Mas Abra. Ya. Sehat ya Mas? Ya Mas Abra, apakah suara saya bisa terdengar Mas? Ya saudara, sepertinya masih terkendala hubungan komunikasi. Kami informasikan saudara, setelah pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan tentang tata kelola ekonomi, rupiah sempat bergerak menguat dan kembali ke level 17 ribuan per dolar Amerika Serikat. Kita akan coba sapa kembali Mas Abra Talatov, ekonom Indef. Selamat malam Mas Abra, apakah kali ini suara saya terdengar? Ya Pak, baru terdengar sekarang Mbak. Ya Mas Abra, kita akan membahas soal BI Rate nih Mas. Kita ketahui kemarin Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga menjadi 5,75%. Ini kalau kita hitung menjadi yang ketiga kalinya di masa sepanjang tahun 2026 dan sebesar 100 basis poin. Yang Anda baca sebetulnya ada apa Mas? Apa yang Anda baca dari keputusan BI ini? Ya, yang pertama tentu
Bank Indonesia mempertimbangkan dari dua sisi ya, dari sisi eksternal ya. Hmm, Ada memang satu sisi ekspektasi positif bahwa kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran itu akan bisa membawa dampak positif terhadap meredanya resiko geopolitik sehingga itu nanti pada akhirnya akan mempengaruhi sentimen investor hmm, untuk juga kembali menyebarkan investasinya bukan hanya di Amerika ataupun di negara maju tetapi juga kembali ke emerging markets termasuk Indonesia. Nah, itu satu sisi kedua dan juga nanti akan meredanya tekanan terhadap harga minyak mentah sehingga nanti diharapkan inflasi global maupun inflasi di Indonesia akan lebih terkendali. Dan kedua ada faktor memang kemarin pengumuman dari The Fed yang mempertahankan suku bunga acuannya itu juga menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia. Kenapa saya melihat BI ternyata pada akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan meskipun The Fed mempertahankan karena saya melihat bahwa tetap BI perlu mengambil langkah preemptif ya, karena masih ada potensi bagi The Fed untuk di waktu mendatang akan menaikkan suku bunga acuan. Dan yang ketiga juga meskipun rupiah terhadap dolar dalam 1 minggu terakhir relatif sudah mengalami penguatan, tetapi kan beberapa sentimen masih akan ditunggu oleh investor, Mbak. hmm, Khususnya di depan itu di tanggal 23 Juni kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman dari MSCI mengenai ya. penilaian terhadap pasar modal kita. Jadi sepertinya Bank Indonesia itu juga ingin mencoba memperkuat stabilitas rupiah dengan lebih dulu ya menaikkan BI rate. Meskipun ada instrumen-instrumen lain sebetulnya juga untuk di sisi lain tetap menjaga stabilitas rupiah, misalnya dengan tetap menerbitkan SRBI. Hmm. Kemudian yang kedua juga dengan melakukan intervensi di pasar falas ya, itu juga dengan cadangan devisa kita yang relatif masih memadai, itu juga menjadi amunisi yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Hmm, yang tentu menarik untuk kita cermati, Mas. Kalau ini kan kenaikan suku bunga sudah terjadi 3 kali dan ini juga terjadi di saat The Fed menahan suku bunganya dan juga ini terjadi di saat harga minyak dunia justru turun. Apakah berarti Anda melihatnya ini dilakukan karena BI khawatir akan pengumuman review MSCI, Mas? Ya, banyak faktor sebetulnya bukan hanya MSCI, tetapi juga masih ada pertanyaan-pertanyaan lain nih dari investor ya tentang arah kebijakan pemerintah ke depan ya, khususnya mengenai yang pertama saya pikir menjadi concern adalah kebijakan eh, sentralisasi ekspor komoditas sumber daya alam yang di mana itu nantinya akan diarahkan melalui satu pintu oleh PT DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia. Di mana itu juga kan sampai sejauh ini juga masih muncul tarik-menarik ya, pertanyaan besar apakah dengan kelembagaan baru itu nanti akan efektif mengerek naik harga komoditas sumber daya alam tersebut ya. Kemudian yang kedua, apakah dalam masa transisi itu bisa berjalan dengan smooth sehingga nilai ekspor dari ketiga komoditas tadi itu akan meningkat signifikan ataukah ya justru akan terjadi goncangan sehingga nanti neraca perdagangan kita khususnya dari ketiga sumber daya alam tadi itu akan mengalami gangguan sehingga tadi akan mempengaruhi juga terhadap nilai surplus neraca perdagangan kita. Jadi ada beberapa kebijakan yang relatif baru rilis oleh pemerintah itu juga menjadi sentimen tersendiri terhadap investor. Termasuk juga saya pikir investor akan tetap melihat bagaimana kondisi ketahanan fiskal kita ya, mengingat pemerintah juga sudah merilis beberapa program-program strategis ya, khususnya di sektor infrastruktur, di bidang infrastruktur, PSN-PSN yang akan membutuhkan pendanaan yang besar. Nah, kira-kira itu juga apakah nantinya akan bisa menggerus belanja pemerintah yang besar. Jadi dari sisi fiskalnya ada, itu akan menjadi pertimbangan bagi investor. Dari sisi di pasar modalnya juga ada.
Dan yang terakhir yang kemarin juga menjadi concern adalah mengenai, saya pikir, persoalan stabilitas politik tanah air. Ya, dalam 1 minggu terakhir kan terjadi demonstrasi di beberapa tempat ya, kemudian ada tuntutan-tuntutan terkait dengan program-program prioritas pemerintah. Itu juga dibaca menjadi salah satu risiko tersendiri, sehingga volatilitas nilai tukar rupiah juga bukan hanya dipengaruhi oleh sisi kebijakan moneter, tetapi juga aspek stabilitas politik dan juga sosial. Hmm. Kita tahu demonstrasi ini kan juga masih berlangsung akan cukup panjang nih Mas. Apakah Anda merasa dengan menaikkan suku bunga ini BI cukup untuk menekan cash flow asing untuk keluar dari pasar kita, Mas? Ya, saya sih cukup melihat ini sebagai angin segar ya, dengan menaikkan apa namanya, suku bunga acuan kan sebetulnya upaya Bank Indonesia untuk memperkecil spread imbal hasil ya antara apa, obligasi kita termasuk juga SRBI, khususnya ya SBN dibandingkan dengan US Treasury bond-nya juga, itu untuk memperkecil spread-nya sehingga itu akan menjadi daya tarik tersendiri buat bagi investor. Dan itu kan sejalan juga dengan komitmen yang sudah pernah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan ya, yang difasilitasi oleh pimpinan DPR ya, semingguan lalu, bahwa salah satu strategi atau langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia adalah meningkatkan daya tarik, meningkatkan imbal hasil tadi, dan ini manifestasikan dengan menaikkan suku bunga acuan, kemudian nanti ditransmisinya adalah dengan kenaikan apa, kupon SRBI gitu, termasuk juga nanti kenaikan kupon untuk SBN. Nah, itu artinya ini menunjukkan apa, konsistensi ya terhadap apa yang disampaikan di dalam preskon 1 minggu yang lalu. Baik, Mas, kalau kita membahas soal kebijakan moneter itu kan untuk masyarakat awam mungkin bahasanya sangat berat dan di Ya. awang-awang lah istilahnya. Mungkin boleh Mas dijelaskan secara bahasa awam, sebetulnya yang perlu dicermati masyarakat dengan kebijakan ini apa sih Mas? Apa yang mungkin nantinya akan berdampak kepada kita semua? Ya, tentu kalau kita bicara suku bunga acuan, ini kan nanti akan ada dampak ataupun konsekuensi secara langsung ya, itu nanti akan diikuti dengan apa, bertransmisi dengan suku bunga kredit ya, di dampak di sektor perbankan. Hmm. Jadi memang ada dilema ya, ataupun ada trade off ketika otoritas moneter menaikkan suku bunga acuan ya, satu hal untuk bisa menarik daya tarik investor untuk di pasar modal, pasar keuangan maupun pasar falas. Di sisi lain nanti akan ada dampak di kenaikan suku bunga kredit. Nah, kenaikan suku bunga kredit ini kan tentu juga akan berdampak terhadap target-target di sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit. Memang kalau kita lihat pertumbuhan kredit sampai bulan Mei kemarin itu trennya sudah cukup positif sampai lebih dari 10%, sekitar 11%, menunjukkan bahwa fungsi intermediasi ini sudah kembali dalam track yang positif gitu. Karena apa, di tahun lalu itu bahkan sempat ke single digit di level 8-9% pertumbuhan kredit. Nah, pertumbuhan kredit ini kan menjadi salah satu indikator yang krusial karena artinya ya, eh, likuiditas yang berada di perbankan itu bisa disalurkan ke sektor real, ke sektor-sektor yang membutuhkan, di mana itu menjadi salah satu pendorong buat target pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini adalah 5,4%. Dan di satu sisi tadi kenaikan suku bunga acuan akan berpotensi meningkatkan suku bunga kredit, dan menjadi dilema bahwa target untuk mendorong intermediasi tadi apakah masih akan mampu diraih oleh pemerintah, sehingga pemerintah ataupun Bank Indonesia perlu juga melengkapi dengan instrumen kebijakan lain. Nah, salah satunya memang yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah dengan instrumen insentif ya, kebijakan makroprudensial ataupun KLM. Jadi insentif kebijakan likuiditas makroprudensial itu akan membantu bagi perbankan ya untuk bisa menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas ya, dengan begitu, dengan lebih masif, sehingga perbankan nantinya akan bisa mendapatkan insentif berupa pengurangan porsi giro wajib minimumnya, sehingga nanti akan
berdampak terhadap perbankan untuk mengurangi cost of fund. Nah, memang ada tambahan amunisi yang dimiliki oleh Bank Indonesia, tapi itu pun tidak cukup, Mbak. Tetap dari sisi fiskal atau pemerintah juga harus bisa menyiapkan strategi untuk mendorong demand terhadap kredit. Karena uangnya melimpah ya, uang melimpah itu salah satu indikatornya adalah alat likuid terhadap DPK. Jadi ALDPK perbankan di Indonesia itu sudah cukup ample, cukup melimpah gitu. Tinggal memang disalurkannya ini menjadi tantangan, Mbak. Jadi bukan lagi soal likuiditas yang kurang, apalagi ditambah pemerintah melalui Kementerian Keuangan dari tahun lalu juga sudah memberikan injeksi tambahan likuiditas kan menggunakan dana SAL dari 200 triliun kemudian kemudian ditambah lagi 100 triliun. Nah, itu yang harus bisa diabsorb oleh sektor real. Makanya tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kementerian lembaga ya sektor terkait di sektor perindustrian, sektor UMKM khususnya itu juga harus bisa memastikan agar masyarakat kita memang memiliki kapasitas ya untuk bisa mengakses kredit yang lebih masif ya. Kemudian juga dibantu agar resiko terhadap kredit itu juga bisa tekan karena ada hal lain yang membuat perbankan kita juga cukup concern adalah meningkatnya rasio kredit bermasalah ataupun NPL. Nah, artinya kan perbankan tentu juga akan sangat hati-hati, Mbak. Tidak juga ketika likuiditasnya melimpah akan langsung jor-joran mengucurkan dananya ke kredit karena juga akan melihat bagaimana kapasitas juga dan risiko ya profil risiko dari masing-masing nasabah dan juga profil risiko dari masing-masing sektor. Begitu Mbak Bella. Mas Sabra, apakah Anda melihat sebetulnya BI saat ini mengguyur kredit kepada lewat perbankan kepada masyarakat tentu untuk dipakai nantinya di saat mungkin ekonomi kita saat ini sedang ya bisa dikatakan sedang stagnan seperti itu. Apakah Anda melihat ini adalah saat yang tepat, Mas? Ya, mau tidak mau kredit menjadi menjadi hal yang sangat penting ya urgent untuk didorong terus karena kan dengan kredit tadi ya ini akan bisa menjadi spill over effect ya terhadap sektor real. Kredit terutama kredit yang sifatnya produktif ya, kredit modal kerja, kemudian juga kredit investasi. Dan itu yang harus menjadi salah satu indikator apakah intermediasi kita ke depannya akan terus bisa berkualitas. Jadi bukan hanya kreditnya ke sektor konsumtif tapi juga ke sektor produktif. Kemudian yang kedua, saya melihat juga selain Bank Indonesia dan OJK memastikan agar pertumbuhan kredit itu bisa tumbuh semakin tinggi double digit, juga harus melihat secara spasial. Jadi tidak boleh berpuas diri dengan tren pertumbuhan kredit level nasional. Karena dari catatan saya juga masih banyak di beberapa provinsi ya pertumbuhan kreditnya itu masih banyak yang di bawah pertumbuhan kredit level nasional gitu masih single digit gitu jadi ya hanya berkutat di beberapa provinsi besar. Nah makanya mau tidak mau ya salah satu indikator kualitas kredit itu ketika pembiayaan itu juga merata di berbagai daerah sehingga itu menunjukkan bahwa aktivitas sektor real, pembangunan di wilayah-wilayah itu di daerah-daerah juga terjadi ya salah satu indikatornya adalah pembiayaannya juga meningkat gitu Mbak. Mas Sabra, apakah Anda membaca sebetulnya mungkin ada masalah juga nih Mas dari sisi likuiditas perbankan sehingga BI harus mengguyur likuiditas kepada perbankan ini? Ya, kalau saya melihat dari sisi tadi ALDPK ya di level 25-26% itu menunjukkan bahwa likuiditas di sektor perbankan relatif ample ya atau memadai. Mungkin kalau kita bicara lebih spesifik karena tentu kapasitas perbankan ini berbeda-beda antara bank besar, bank menengah sama bank kecil gitu. Jadi ini juga yang menjadi tantangan artinya mungkin bagi bank besar ya likuiditasnya mereka sangat melimpah memadai sehingga mampu memberikan penyaluran kredit dengan dana yang relatif lebih kompetitif, tetapi bagi bank-bank kecil ya, yang kelompok KBMI 1 dan 2
Nah, itu saya melihat bahwa dari tren ya, dari data saya, tren pertumbuhan dana pihak ketiganya, DPK-nya ya sampai kuartal 1 mereka pertumbuhannya negatif. Artinya mereka harus berlomba-lomba mencari dana pihak ketiga. Nah, itulah yang pada akhirnya mereka akan memberikan suku bunga simpanan ataupun deposito yang tinggi, sehingga pada akhirnya nanti cost of fund-nya tinggi, suku bunga kreditnya juga tinggi, mereka akan sulit bersaing gitu. Jadi ini menjadi lingkaran setan gitu. Maka mau tidak mau memang harus ada kebijakan yang sifatnya afirmatif terhadap bank-bank menengah kecil tadi, sehingga mereka tetap bisa survive, tetapi juga jangan sampai menjadi beban bagi mereka untuk bisa menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif. Baik. Mas Abra, kita kembali mungkin ke apa sih sebetulnya dampak dari kebijakan moneter Bank Indonesia ini kepada masyarakat awam. Mungkin yang juga masyarakat banyak tanyakan nih Mas, terkait dengan KPR. Apa ini artinya untuk KPR kita semua? Ya, tadi karena ini suku bunga acuan biasanya akan ditransmisikan terhadap kenaikan suku bunga kredit, ya termasuk juga suku bunga kredit untuk KPR itu juga akan ada potensi kenaikan. Nah, ini kan artinya bagi nasabah existing yang dengan menggunakan skema floating rate itu juga pasti akan terdampak secara langsung. Ya, biaya untuk cicilan kredit rumahnya juga akan langsung terkoreksi gitu ya di bulan mendatang. Dan bagi calon nasabah yang baru ya yang ingin mengajukan KPR itu juga bisa bisa menjadi salah satu pertimbangan apakah ini timing yang tepat untuk mereka mengajukan KPR. Padahal di sisi lain kan pemerintah juga punya target yang cukup ambisius ya untuk bisa mendorong pembangunan rumah untuk perumahan rakyat, kemudian juga yang kedua mendorong pembiayaan untuk kredit KPR juga semakin masif. Jadi memang lagi-lagi ini ada trade-off ya antara kepentingan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kepentingan menjaga daya tarik investasi di Indonesia, dan di sisi lain trade-off-nya adalah berupa tekanan terhadap kenaikan suku bunga kredit bagi masyarakat. Hmm. Dan mungkin dengan pengumuman dari BI ini, Mas, kenaikan BI suku acuan menjadi 5,75%. Biasanya itu kan ada logging efek ya, Mas ya. Ini ada jeda. Biasanya itu berapa lama sih, Mas, sampai kebijakan ini bisa terasa ke masyarakat awam? Iya, biasanya memang betul ada time lag-nya, Mbak, akan transmisinya khususnya ke suku bunga kredit. Nah, tetapi dari beberapa literatur yang ada, memang time lag-nya bervariasi tergantung juga dengan variabel-variabel yang lain gitu. Jadi umumnya terjadi dalam durasi 3 sampai 6 bulan gitu time lag-nya. Nah, tapi sebetulnya sensitivitasnya itu lebih sering itu ketika suku bunga acuan turun, ya itu penurunan suku bunga kredit itu akan lebih lambat. Tetapi ketika suku bunga acuan meningkat, nah transmisi terhadap suku bunga kredit itu akan relatif lebih cepat. Hmm. Jadi agak berbeda situasinya. Nah, makanya memang ini perlu diantisipasi juga oleh pemerintah bahwa kenaikan BI rate ini akan berpotensi memang akan mengerem laju pertumbuhan kredit ya. Karena tadi adanya kenaikan cost of fund juga dan juga kenaikan suku bunga kredit. Jadi mau tidak mau pemerintah juga perlu memitigasi dari sisi fiskalnya, langkah apa nih yang bisa juga membantu agar sektor real tetap memiliki antusiasme ataupun memiliki minat yang tetap tinggi untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Jadi misalnya program pemerintah yang paling relevan adalah dengan subsidi suku bunga ya, KUR maupun program Mekar dan lain sebagainya, itu juga harus bisa dioptimalkan sehingga meskipun ya suku bunga kreditnya meningkat, tetapi untuk sektor-sektor yang sifatnya untuk UMKM ya, untuk masyarakat luas itu tetap mereka suku bunga kreditnya masih tetap terjangkau. Baik. Kalau kita melihat dari sisi lainnya nih Mas, mungkin dari sisi negatif nih, apa saja yang mungkin akan diterjemahkan kepada keseharian masyarakat dengan adanya kebijakan ini? Ya, yang jelas tadi
kenaikan suku bunga kreditnya bukan hanya di jenis kredit modal kerja maupun investasi, bahkan kredit konsumsi juga Hmm, suku bunganya juga akan berpotensi meningkat sehingga juga pada akhirnya nanti eh, ini juga akan menekan ya hmm, kapasitas masyarakat untuk mengkonsumsi, untuk berbelanja ya. Daya beli masyarakat ini juga akan terimbas dari kenaikan suku bunga acuan BI tadi. Ya misalkan untuk mengajukan kredit kendaraan ya, termasuk tadi kredit untuk rumah, itu juga akan menjadi variabel tersendiri bagi mereka karena kan menjadi tambahan cost bagi masyarakat. Sehingga nanti efek lanjutannya adalah ya bagaimana target-target dari industri di masing-masing apa, produk tadi ketika permintaan terhadap kredit konsumsi tadi mengalami tekanan. Nah, otomatis kan mereka akan melakukan hmm. akan melakukan review terhadap target penjualan di berbagai komoditas ataupun produk tadi, Mbak. Itu nanti efek rentetannya adalah ke sisi produksi, kapasitas produksi, kemudian juga dari sisi penyerapan lapangan kerjanya juga, gitu, Mbak. Baik. Mas Abra, kalau kita membaca dari statement dari Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio kan sempat mengatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai suatu langkah preemptif seperti itu pencegahan yang diklaim ini juga untuk selain mungkin stabilitas nilai tukar rupiah, tapi apakah Anda melihat juga di sisi lain sebetulnya juga ada suatu tekanan dari pasar, Pak? Mm-mm. Ya, saya melihatnya bahwa sebetulnya BI eh, cukup eh, akomodatif ya terhadap ekspektasi pasar. Jadi memang dari hasil survei ya yang dilakukan oleh Bloomberg misalnya terhadap para kan Ya, Mas BI Abra. akan Ya. menaikkan suku bunga acuan Hmm. karena melihat karena mempertimbangkan tadi adanya masih ada potensi The Fed akan melakukan kenaikan The Fed semester kedua. Kemudian juga masih adanya potensi capital outflow dari Indonesia di dalam negeri di Indonesia. Jadi saya melihat bahwa upaya BI untuk memenuhi ekspektasi pasar ini juga strategi tersendiri. Tetap dan bahkan kan sebetulnya sinyalemen bulanan ini itu sudah bisa kita baca di dalam keputusan BI menaikkan suku bunga acuan di RDG mingguan Hmm. di awal Juni lalu gitu. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang ini lagi-lagi sejalan dengan kesepakatan ya ataupun bahkan komitmen yang dipilih oleh Bank Indonesia dan pemerintah untuk tetap mempertahankan daya tarik ya investasi di Indonesia itu Mbak karena nggak bisa juga menutup mata bahwa situasinya ini cukup menantang untuk bisa menjaga minat investor agar tetap menempatkan dananya di Indonesia. Baik, Mas Abra kita ketahui bersamaan dengan dipanggilnya bersamaan dengan menaikkan suku bunga acuan jadi 5,75%, kemarin juga beberapa kepala himbara dipanggil ke istana. Kita akan membaca sebetulnya apa korelasi dari kedua hal ini. Jangan kemana-mana dulu saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Ya, Pak, Saudara, kita masih membahas terkait dengan BI rate yang dinaikkan kemarin menjadi 5,75%. Masih bergabung bersama kami Abra Talatov, ekonom dari Indef. Mas Abra, kita masih melanjutkan percakapan kita, Mas. Tadi pertanyaan terakhir yang saya lemparkan terkait dengan bos-bos Himbara nih yang kemarin dipanggil ke istana, ada dari BNI, BRI, BTN. Ini cukup lengkap gitu, dipanggil ke istana, ini bertepatan dengan kenaikan BI rate. Apa yang Anda baca dari ini? Ya, pertama saya membaca ini sebagai sinyalemen bahwa pemerintah ingin memastikan ya dampak dari kenaikan BI rate itu agar tidak langsung ditransmisikan terhadap kenaikan suku bunga kredit. Nah, salah satu yang bisa dikontrol dalam tanda kutip oleh pemerintah ya adalah bank-bank himbara Ya. gitu. Karena kan tadi apalagi saya katakan ini akan biasanya kenaikan suku bunga acuan BI transmisinya relatif lebih cepat ya terhadap suku bunga kredit. Nah, oleh karena dan presiden pun berulang kali juga menyampaikan kegeramannya bahwa suku bunga kredit itu khususnya buat UMKM ya pelaku usaha mikro itu dikatakan lebih mahal dibandingkan untuk bunga kredit untuk korporasi kan dalam beberapa statement Pak Presiden itu geram kan. Nah, saya membacanya bahwa barangkali dalam pertemuan tersebut Presiden ingin memberikan penekanan terhadap bank-bank himbara agar ya kenaikan suku bunga acuan BI itu tidak langsung serta-merta direspon ya secara gegabah dengan menaikkan suku bunga kredit terhadap para khususnya UMKM. Apalagi UMKM ini Mbak dalam catatan saya juga sampai akhir tahun lalu itu pertumbuhan kredit UMKM itu masih masuk di zona kontraksi ya, masih negatif gitu Mbak. Ini saya pikir juga menjadi tantangan paling berat yang dihadapi oleh sektor perbankan bagaimana bisa membangkitkan pertumbuhan kredit untuk UMKM gitu. Apalagi kan juga pemerintah dan juga Bank Indonesia punya target tersendiri nih terhadap rasio kredit untuk sektor UMKM. Karena kan UMKM ini yang jelas menjadi sektor yang paling strategis ya karena kita lihat dari sisi kontribusinya terhadap GDP, kedua adalah peranan yang sangat besar dalam penyerapan lapangan kerja. Jadi mau tidak mau memang menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis oleh Bank Himbara untuk bisa salah satu indikator ya bagaimana keberpihakan bank-bank Himbara terhadap ekonomi kita adalah pertumbuhan kredit kepada UMKM ini harus bisa dibuktikan ya, harus bisa kembali ke bahkan di atas rata-rata pertumbuhan kredit yang 11% gitu, Mbak. Hmm. Kita ketahui Mas, kalau pertumbuhan ekonomi kita ini kan sejauh ini ditopang oleh UMKM dan juga konsumsi. Apakah Anda ini yang baca juga bahwa ini adalah langkah yang berusaha untuk digenjot, baik itu dari pemerintah dan juga BI bersama-sama seperti itu? Iya, betul. Ini eh, karena kan ada isu yang cukup memberikan tekanan ya terhadap masyarakat adalah semakin beratnya tekanan yang dihadapi oleh kelas menengah kita. Hmm. Ya, kelas menengah ini kan artinya adalah mereka yang sebetulnya dari sisi kapasitas memiliki potensi yang sangat besar ya untuk bisa meningkatkan penghasilan ya ketika memang di luar pekerjaan formal yang terbatas mereka bisa secara mandiri mereka bisa melakukan usaha mandiri entrepreneurship gitu. Nah, salah satunya kan dengan mengakses pembiayaan kredit tadi untuk usaha informal ataupun bahkan UMKM. Nah, maka dari itu menjadi relevan ya untuk bagi perbankan untuk terus menggenjot kredit di sektor UMKM karena pada gilirannya nanti kelas menengah kita juga akan terbantu ya. Kemudian PR pemerintah dalam mengurangi beban demografi ya usia produktif yang meningkat tetapi di sisi lain mungkin serapan lapangan kerjanya tidak secepat dengan peningkatan usia produktif. Nah, itu bisa bisa dibantu dengan adanya kredit UMKM yang semakin masif lagi. Tapi hal yang lain yang saya katakan ingin saya bold adalah tidak cukup hanya dengan mengandalkan
likuiditas yang melimpah di perbankan. Karena perbankan tetap juga secara bisnis mekanisme juga akan melakukan profiling ya risk profiling terhadap para nasabahnya mereka Hmm. sehingga dari sisi sektor real butuh adanya afirmasi dari pemerintah. Ya, menurut saya yang paling berperan bertanggung jawab adalah di Kementerian UMKM, kemudian juga di Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian teknis lain yang berkaitan dengan sektor-sektor yang ada. Itu harus saya pikir diberikan juga KPI tersendiri ya untuk agar pertumbuhan kredit UMKM ini tidak hanya diserahkan begitu saja kepada misalnya OJK ataupun Bank Indonesia. Jadi dari sisi eksekutif juga kementerian-kementerian ini juga harus punya target yang terukur sehingga Pak Presiden juga bisa menilai, bisa mengevaluasi bagaimana kinerja para pembantunya dalam mendorong pertumbuhan kredit UMKM, dalam mendorong ya masyarakat agar semakin produktif dari adanya sumber likuiditas yang melimpah di sektor perbankan. Hmm. Jika likuiditas ini dikucurkan untuk UMKM, tapi di sisi lain kita juga melihat nih Mas, kalau untuk dari segi angka entrepreneurship kita bisa masih sangat rendah gitu. Sebetulnya yang Anda lihat sebagai pengganjal ini sepertinya apa nih Mas? Apakah asesmen potensi kredit macet yang cukup berbelit-belit ini yang menyusahkan atau apa Mas? Iya, dua sisi saya pikir dari sisi resiko kredit macet UMKM ini masih sangat tinggi Mbak di level 4% NPL-nya Mbak. Oke. Artinya bagi UMKM yang sudah tersandera ya dengan kredit macet mereka, mereka kan juga sulit untuk mengakses kredit yang baru. Itu. Kemudian yang kedua, perbankan juga terkunci, tidak bisa lagi melakukan tambahan pembiayaan terhadap nasabah existing ataupun nasabah yang baru, yang dimana mereka juga punya catatan tersendiri nih tentang kredit macet tadi. Jadi saya pikir ini menjadi lingkaran setan dan ini muncul juga kan wacana apakah ya pemerintah punya terobosan untuk bisa mengurangi beban ataupun mengurangi resiko kredit macet tadi. Jadi ada wacana apakah akan ada write off ya pemutihan terhadap utang utang UMKM mungkin dalam nominal-nominal tertentu. Artinya juga ini jangan sampai terjadi moral hazard juga tetap, tapi bagaimana langkah pemerintah ya untuk bisa membebaskan dari lingkaran setan tadi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM kita, terutama adalah di sektor mikro dan juga sektor kecil gitu. Itu saya pikir harus ada jalan keluar karena kalau enggak ini akan terus berlangsung lama, Mbak. Jadi dari sisi perbankan yang khawatir untuk menambah kredit yang baru, dari sisi UMKM-nya juga tidak punya kemampuan, ya tidak punya kapasitas untuk bisa menambah tambahan kredit. Dan yang kemudian yang berikutnya juga fenomena yang menarik adalah eh, masyarakat, ya sebagian masyarakat juga akhirnya mulai memanfaatkan layanan pinjaman online. Nah, Pinjol banyak pertumbuhan ya Mas? pinjol ini banyak sekali, baik yang pinjol yang legal ya, dan juga pinjol yang ilegal. Jadi pinjol yang legal pun sebetulnya eh, minat masyarakat ya untuk melakukan pinjaman itu juga semakin tinggi ya, walaupun itu sifatnya legal, tetapi kan tentu di balik minat yang tinggi tadi juga resiko terhadap kredit macetnya juga ternyata tinggi gitu, Hmm. yang dicatat oleh OJK. Nah, ini kan juga pada akhirnya bisa berdampak buruk juga nih buat stabilitas sistem keuangan kita. Walaupun mungkin secara nominal eh, pembiayaan dari pinjol ini masih relatif jauh lebih kecil dibandingkan sektor perbankan. Tetapi ini kan paling tidak menjadi sinyalemen bahwa sebagian masyarakat pun sudah mulai beralih ya untuk memanfaatkan layanan pinjol tadi. Saya tidak yakin itu digunakan untuk kegiatan yang produktif ya. Itu juga bisa jadi indikasi bahwa pesatnya pemanfaatan pinjol itu adalah sebagai jalan keluar instan ya untuk kebutuhan darurat mereka gitu, ataupun untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tadi juga pada akhirnya akan menjadi beban tersendiri bagi
masyarakat untuk membayar untuk melunasi hutang mereka di layanan pinjol gitu, Mbak. Ya, Mas Abra, supaya mungkin keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,75% ini efeknya dapat dirasakan optimal di masyarakat. Apakah Anda nilai seharusnya setelah ini harus ada follow up kebijakan juga dari pihak eksekutif, Mas? Ya, ini harus bisa direspon juga secara cepat ya dan juga seirama. Bagaimana yang jelas kenaikan suku bunga acuan tadi langsung bisa berdampak terhadap biaya kredit yang lebih mahal. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu juga mengalokasikan ya insentif ataupun stimulus khusus ya, khususnya ke sektor-sektor yang memang dibutuhkan, termasuk sektor UMKM ataupun sektor prioritas lain lah, misalnya di sektor konstruksi ya, misal tadi yang KPR ya, kemudian juga dari sektor pertanian yang memang menjadi sektor-sektor yang akan diandalkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua juga nantinya ya ketika ini pertumbuhan kreditnya bisa mengalami perlambatan ya, kemudian artinya kan nanti geliat terhadap ekonomi kita akan tertekan ya, pemerintah perlu meningkatkan alokasi ya secara khusus untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, ini kan ada momentum positif ya. Sekarang ini harga minyak mentah sudah terus melandai, bahkan kalau dalam hitungan saya sudah menurun 32% ya dari posisi puncaknya di awal Mei. Sekarang harga minyak mentah di level $78 per barrel. Nah, penurunan harga minyak mentah ini sebetulnya kan sisi positifnya adalah nanti biaya importasi BBM kita ataupun biaya importasi komoditas pangan itu diharapkan akan terus semakin murah. Inflasi kita terkendali gitu. Inflasi kita terkendali. Sekarang inflasi sampai Mei sekitar 3,08%. Nah, kalau misalnya inflasinya bisa terus ditekan bahkan sampai di level 2,5%, artinya artinya masyarakat masih memiliki spare penghasilan untuk belanja yang lain. Ada tambahan disposable income-nya dan itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya non primer gitu, Mbak. Nah, itu saya pikir menjadi momentum juga buat pemerintah untuk membantu nih di sektor-sektor yang sifatnya sektor sekunder tersier, misalkan di sektor pariwisata ya, akomodasi dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terpaku dalam sektor primer saja, Mbak. Baik. Mas Abra, kalau kita kembali lagi tadi Mas ke bos-bos Himbara ini yang dipanggil ke istana bertepatan dengan BI menaikkan suku bunga. Apakah Anda juga membaca sebetulnya di sini ada sinyal politis juga nih Mas? Mungkin kalau independensi ini kan selalu menjadi isu yang selalu gonjang-ganjing lah antara BI dan pemerintah gitu. Apakah Anda melihat dengan kedua momen ini berjalan bersamaan ini juga sebagai suatu sinyal bahwa BI dan pemerintah ini akan berjalan beriringan seperti itu? Iya, sebelumnya memang ada kesan ya atau kesan dari market bahwa independensi Bank Indonesia ini diganggu-ganggu ya oleh eksekutif ya dengan berbagai peristiwa ya. Tetapi karena kita melihat bahwa eh, kemampuan Bank Indonesia untuk meyakinkan ya bahwa Bank Indonesia tetap akan secara teguh mempertahankan prinsip independensinya, kebijakan moneter yang dilakukan adalah murni dilakukan secara kredibel dan juga transparan. Saya melihat bahwa ke depan ya dan dibuktikan dengan Bank Indonesia tetap bisa melakukan penyesuaian suku bunga acuan, itu menunjukkan bahwa paling tidak sampai hari ini komitmen untuk menjaga independensi Bank Indonesia itu bisa dibuktikan gitu, Mbak. Dan tidak terjadi lagi ya perang statement ya yang sebelum-sebelumnya disampaikan oleh eksekutif terhadap kebijakan moneter. Jadi relatif lebih harmonis nih, Mbak. Saya melihatnya ya. Mungkin juga ini sebagai salah satu strategi juga untuk meredam adanya sentimen negatif dari investor yang juga sedang menunggu nih keputusan MSCI di minggu depan. Jadi
ya istilahnya sekarang akan lebih wise lagi, lebih banyak mengerem statement-statement yang tidak perlu, khususnya yang dilontarkan oleh para pejabat di eksekutif, Mbak. Jadi memang mau tidak mau harus lebih kondusif ya untuk Hmm. bisa menyampaikan strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh otoritas moneter. Berarti Anda melihat baik antara BI dan juga dari eksekutif atau pemerintah ini bersama-sama berusaha untuk membendung outflow asing seperti itu, Mas? Iya, betul. Sangat urgent untuk menciptakan sentimen yang positif karena sudah terlihat bahwa sampai bulan awal Juni kemarin ya, capital outflow di SBN kita mencapai 10,8 triliun, kemudian di capital outflow di pasar modal kita mencapai 56,4 triliun. Itu menunjukkan bahwa kan narasi itu menjadi sangat matter terhadap sentimen investor ya, untuk melihat apakah memang eh, konsistensi kebijakan ya yang dilakukan oleh bukan hanya oleh eksekutif tetapi juga oleh otoritas moneter maupun OJK itu sangat diperhatikan betul-betul hari demi hari. Dan ketika ada kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya akan langsung mempengaruhi posisi neraca pembayaran kita, itu juga akan langsung bisa direspons secara cepat, khususnya bagi dana-dana yang sifatnya jangka pendek ataupun hot money ya di beberapa instrumen pasar tadi gitu, Mbak. Baik. Jika saya mencatat nih Mas, 3 kali BI menaikkan suku bunga tahun ini. Di Mei sempat menaikkan 50 BPS, lalu di Juni 2 kali, tanggal 9 kemarin menaikkan 25 basis poin menjadi 5,5%, lalu di 18 Juni naik lagi 25 basis poin menjadi 5,75%. Apakah Anda melihat ini sebetulnya suatu kebijakan yang cukup agresif, sudah tepatkah? Iya, memang tadi pada akhirnya dilema pilihan kebijakan ini tetap akan diambil berdasarkan apa yang menjadi prioritas. Ya, khususnya adalah prioritas jangka pendek. Nah, dari sisi Bank Indonesia tentu Bank Indonesia punya target ataupun tujuan utama yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu. Jadi saya melihat bahwa ini menjadi pilihan yang rasional yang diambil dari sisi otoritas moneter. Karena mau bagaimanapun resikonya ke depan masih cukup besar ya. Sehingga dengan melihat ya pengalaman dalam 2-3 bulan terakhir ketika Bank Indonesia mengandalkan intervensi menggunakan cadangan devisa dan itu relatif ya tidak cukup efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, maka mau tidak mau BI juga perlu kembali menggunakan instrumen moneternya dengan menaikkan suku bunga acuan. Jadi kombinasi ya antara menaikkan suku bunga acuan dan juga plus melakukan intervensi di pasar falas, ditambah juga ada instrumen tadi dengan menggunakan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM). Dan di sisi fiskalnya juga tentu juga perlu diperkuat dengan memberikan keyakinan ya, meyakinkan investor bahwa kredibilitas kebijakan makroekonomi pemerintah itu sejalan gitu. Misalkan dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, salah satu cerminannya adalah dengan menjaga harga produk-produk bersubsidi baik BBM, LPG ya, kemudian juga tarif listrik itu tetap terjangkau sehingga dengan daya beli yang terjaga tadi itu akan menjadi jaminan tersendiri ya bagi industri ya bagi sektor real agar mereka yakin untuk melakukan ekspansi gitu sehingga mereka punya ekspektasi yang positif tercermin dari indeks manufaktur kita, indeks PMI kita di bulan Mei kemarin juga sudah kembali ke zona ekspansif ya di atas 50. Jadi itu menjadi satu paket gitu Mbak di Ya. sisi demand-nya terjaga, nanti dari sisi supply-nya juga akan mengikuti Mbak. Baik, jika BI sudah merespons mungkin dari pemerintah, apakah Anda menilai juga harusnya segera
cepat memberi kebijakan atau merespon mungkin yang menjadi tuntutan masyarakat ini kan sejauh ini terkait dengan menurunkan harga BBM, LPG dan juga mengevaluasi program MBG. Iya, betul. Jadi pemerintah juga perlu terus ya menjaga sentimen positif ini ya. Salah satunya dengan yang diharapkan oleh masyarakat kan, apakah beberapa produk non subsidi, khususnya BBM non subsidi itu dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada penyesuaian harga. Hmm. Nah, penyesuaian harga BBM non subsidi ini kan juga sangat bergantung dengan hasil dari evaluasi formula harga pembentuk harga keekonomian tadi. Hmm. Nah, masalahnya sampai hari ini masih muncul banyak pertanyaan sejauh mana sih transparansi terhadap harga yang diterima oleh masyarakat terhadap produk-produk BBM non subsidi tadi. Hmm. Nah, bahkan kan muncul apa namanya anggapan bahwa harga BBM non subsidi misalnya Pertamax ya, Mbak, itu Hmm. harganya masih relatif mahal sehingga membebani masyarakat khususnya kelas menengah. Ya. Nah, tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sebetulnya harga jual Pertamax yang saat ini ditanggung oleh konsumen itu masih jauh lebih murah dibandingkan harga yang seharusnya. Jadi Hmm. kalau misalkan sekarang harganya Pertamax 92 sebagai contoh itu 16.250 rupiah per liter, harga keekonomiannya itu sebetulnya adalah 20 sampai 21 ribu rupiah per liter. Jadi badan usaha ya khususnya Pertamina itu masih menanggung ya selisih antara harga keekonomian yang seharusnya dengan harga jual. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik yang ramai dan bahkan itu juga akhirnya menjadi salah satu isu yang diangkat sebagai komoditas politik yang menjadi tuntutan oleh massa agar harga BBM non subsidi diturunkan. Ini baru pertama kali dalam sejarah, Mbak, masyarakat menuntut harga produk non subsidi yaitu BBM non subsidi untuk diturunkan. Biasanya dulu-dulu itu adalah harga BBM subsidi, tetapi karena pemerintah menjamin atau memastikan BBM subsidinya tidak akan naik sampai akhir tahun, tetapi kan faktanya BBM non subsidi ini juga memberikan tekanan juga terhadap daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah yang tidak boleh juga apa nafikan oleh pemerintah. Baik, tentu kita harapkan kebijakan moneter ini dapat segera kita rasakan manfaatnya bersama-sama. Terima kasih telah berbagi perspektif bersama kami, Ekonom Indef Abra Talatov. Selamat malam, terima kasih Mas. Terima kasih, Mbak Wela. Ya saudara, usai jeda Breaking News Kompas TV akan kembali dengan analisa jelang laga Swiss dan Bosnia dalam Piala Dunia bersama analis sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan Piala Dunia 2026. Punya sederet gelandang kelas dunia, Portugal seolah terkunci oleh taktik sang pelatih Roberto Martinez. Samba Eropa hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra